Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dedi Wahyudi MPDI selaku dosen pengampun mata kuliah Ulumul Quran, dan rekan-rekan sekalian yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Usdan Randika Ulama, NPM 2101011040 dari kelas E. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari saya yang berjudul Nuzul Al-Quran. Sebelum kita memulai materi yang pertama, baiklah kita mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja kita mulai dari materi yang pertama. Pengertian nuzul Al-Quran. Secara etimologi, nuzul Al-Quran artinya menurunkan atau turun berangsur-angsur, atau dapat diartikan sebagai turunnya suatu benda dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Secara etimologis, nazalah yang artinya nuzul adalah format masdar dari fi'il madi nazalah dengan arti di atas. Secara terminologi, merupakan sebuah proses mempermaklumkan Al-Quran dengan cara dan sarana yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selanjutnya diketahui malaikat dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Materi yang kedua, sejarah nuzul Al-Quran. Ada beberapa proses nuzul atau turunnya Al-Quran, yaitu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhil Mahfuz. Ini dijelaskan langsung dalam firman Allah pada Quran surat Al-Buruj ayat 22 sampai 23. Bahkan yang didustakan oleh mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang ada di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz diketahui merupakan sebuah tempat yang merupakan tempat menyimpannya qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Tidak ada penjelasan tentang bagaimana wujud Al-Quran di sana. Namun, para ulama berpendapat bahwa wujud Al-Quran di Lauhil Mahfuz adalah berupa hafalan para malaikat Allah. Hafalan yang dimaksudkan di sini berupa hafalan lafaz seperti yang saat ini ada di dalam Al-Quran yang kita temui. Lanjut. Al-Quran. Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah merupakan langit yang paling bawah atau langit yang ada di dunia. Dapat disimpulkan sedemikian itu karena telah dijelaskan oleh firman Allah pada Quran surat Al-Qadar ayat 1 dan dijelaskan pula pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Lanjut. Bahwa Al-Quran diturunkan secara keseluruhan pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar di bulan Ramadan.
Al-Quran diturunkan ke langit dunia dalam kurung Baitul Izza. Pada inilah sering disebut sebagai malam nuzulul Al-Quran. Namun dalam sejarah ini ulama memiliki 3 pendapat yang berbeda, yaitu yang pertama, mazhab pertama yaitu para ulama setuju bahwa Al-Quran diturunkan secara keseluruhan ke Baitul Izza dan kemudian diturunkan kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara bertahap selama 23 tahun. Ini sesuai dengan firman Allah pada Quran surat Al-Isra ayat 106 yang menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan dengan berangsur-angsur agar manusia dapat membacanya perlahan, dan Al-Quran diturunkan bagian demi bagian. Yang kedua, mazhab yang kedua ini meyakini bahwa Al-Quran hanya diturunkan dengan satu cara, yaitu dengan bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mazhab ini meyakini bahwa Al-Quran diturunkan ke langit dunia selama 23 malam Lailatul Qadar, yang pada setiap malamnya selama malam Lailatul Qadar itu ada yang ditentukan Allah untuk diturunkan pada setiap tahunnya. Mazhab ini merupakan hasil ijtihad sebagian musafir, tapi tidak mempunyai dalil. Dari ketiga mazhab di atas, yang mendapatnya paling kuat yaitu mazhab pertama. Al-Quran diturunkan 2 kali, yaitu diturunkan secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izza. Setelah diturunkan keseluruhan, baru diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur atau bertahap. Proses ini terjadi selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Turunnya ayat Al-Quran terjadi di 2 tempat, yaitu Mekah dan Madinah. Ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah terjadi selama 12 tahun 5 bulan 13 hari. Dan yang diturunkan di Madinah selama 9 tahun 9 bulan 9 hari. Lanjut. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur atau bertahap, yaitu yang pertama, untuk menguatkan hati Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, supaya mudah dihafal dan dipahami. Yang ketiga, supaya orang-orang mukmin antusias dalam menerima Quran dan giat mengamalkannya. Yang keempat, mengiringi kejadian di masyarakat yang bertahap dalam menetapkan suatu hukum. Yang kelima, untuk melemahkan lawan yang dimaksud yaitu orang-orang kafir di sini. Al-Quran sebagai mukjizat.
Lanjut. Al-Quran sebagai wahyu. Pengertian wahyu. Wahyu merupakan pernyataan Allah yang diturunkan kepada nabi atau rasul untuk disampaikan kepada umat manusia. Jika dilihat dari bahasa Arab, wahyu berarti tersembunyi atau cepat. Ini mencakup pula bahwa wahyu adalah bisikan atau bujukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara pencapaian wahyu. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syura ayat 51 yang menjelaskan bahwa proses pencapaian wahyu Allah itu melalui perantara malaikat. Namun dapat juga tanpa perantara malaikat, yaitu berupa mimpi, seperti saat Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih Nabi Ismail. Ini dijelaskan dalam Quran surat As-Saffat ayat 102. Cara lain yaitu dengan mendengarkan suara secara langsung. Ini terjadi pada Nabi Musa saat akan diangkat menjadi nabi. Dijelaskan dalam Quran surat Toha ayat 11-13. Lanjut. Malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril dalam menyampaikan bahwa dapat berupa wujud aslinya atau dapat juga berupa manusia laki-laki. Ada 4 cara malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu malaikat meresapkan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini, Nabi tidak melihat kehadiran Jibril, namun merasakan menerima wahyu. Malaikat Jibril menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW berupa seseorang laki-laki yang memiliki wajah tampan, lalu menyampaikan wahyu. Wahyu yang datang kepadanya seperti gemericing lonceng. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dengan menampakkan wujud yang sebenarnya. Lanjut. Itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.